cabai dengan teknologi organik NASA. Pada saat ini kita ketahui bersama bahwa harga cabai itu sangat luar biasa melambung, ya, karena memang pasokan kurang, ya, sehingga harga naik. Ini yang terjadi. Dan alhamdulillah ini kabar gembira buat petani yang saat ini punya tanaman cabai. Ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, nah, bagaimana cara, ya, trik agar cabai kita itu optimal. Nah, bertemu kembali bersama kami, ya, Bapak Agus Budi Setiono, salah satu konsultan pertanian NASA. Mungkin mitra-mitra NASA ada yang belum kenal dengan kami, ya. Baiklah, kita perkenalkan dulu, ya. Nama saya Agus Budi Setiono, di PT Natural Nusantara sejak awal berdiri NASA, itu sejak 2003, ya. Tepatnya sebenarnya saya bersama NASA bergabung di 27 Oktober 2002, ya. Nah, ini salah satu kegiatan atau perkenalan yang kami selama di NASA. Kegiatan bisa Anda lihat di film atau di video yang dibuat oleh salah satu mitra kita dari Banjarnegara, ya. Ini kita ta'aruf dulu, ya. Oke, mitra NASA,
Mohon maaf, video tidak bisa kami setel. Ya, mungkin langsung saja ya pada pagi hari ini ya, kita kupas bagaimana jurus jitu ya bertanam cabai. Mungkin Mitra Nasa pernah melihat ya ada tanaman cabai seperti ini ya. Kalau bahasa orang Banjar atau orang Brebes ya, waduh gagal maneng ki ya, pusing aku, udah berbagai cara aku coba tapi tidak bisa dikendalikan. Salah satu penyakit yang sangat berbahaya pada tanaman cabai ya. Ini salah satu penyakit yang sangat berbahaya adalah patek. Nah, apalagi di musim saat ini harga cabai melambung tinggi ya, sehingga perlu antisipasi ya bagaimana cara mengendalikan penyakit-penyakit yang seperti ini. Nah, kalau memang sudah rezekinya, insya Allah nanti akan berpihak pada kita. Mitra Nasa dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri, ya, ada produksi ya, tanaman cabai. Ini sebenarnya rata-rata produksi kita itu masih sangat rendah. Ini ada berbagai data yang mungkin bisa sebagai patokan kita. Potensi produksi tanaman cabai itu berapa sebenarnya. Nah, ini ada jenis cabai besar, ada jenis cabai rawit. Sebenarnya potensi cabai besar per pohon ini bisa sampai 1-2 kilo per pohon. Sedangkan cabai rawit ini bisa sampai setengah kilo sampai 1,5 kilo per pohon. Setengah kilo sampai 1,5 kilo per pohon. Nah, ini diambil ya per hektar ini kurang lebih jumlah tanamannya 16.000 pohon. Nah, rata-rata saat ini per pohon ini hanya untuk cabai besar ini baru 0,4 setengah kilo per pohon pun belum ada. Ya, apalagi cabai rawit ini baru 1/4 kilo per pohon. Ini potensi yang sangat luar biasa. Alhamdulillah dengan teknologi organik NASA ini untuk cabai besar ini sudah bisa di atas 1 kilo. Apalagi cabai rawit ini juga bisa 1 kilo. Nah, kendala-kendala di dalam kita berbudidaya cabai merah atau pengen berbisnis, biasanya kalau petani pemula ya, itu biasanya kalau seperti saat ini pas harga cabai tinggi itu ikut-ikutan pengen nanam cabai. Tapi kalau yang sudah pengalaman memang jiwanya bisnis cabai, ini harus terus-menerus tanam cabai. Karena ada beberapa kendala di dalam bisnis cabai ini. Yang pertama adalah teknis budidaya yang kurang tepat. Ya. Kemudian adanya serangan hama dan penyakit, terutama yang berbahaya seperti saat ini adalah penyakit patek atau penyakit virus ya, yang disebabkan oleh virus Gemini. Nanti akan kita kupas bersama. Kemudian tidak ada kepastian harga jual. Nah, ini fluktuatif sekali seperti saat ini. Harga cabai saat ini bisa melambung di atas 100.000, bahkan ada yang sampai 120.000 saat ini. Bahkan ada yang 135.000 juga ada. Nah, ini tidak ada kepastian harga jual. Tapi kadang-kadang bisa turun, bisa sampai 8.000, 10.000. Ini luar biasa. Ya, tidak ada kepastian harga jual. Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah rendahnya margin usaha. Ya, ini. Kemudian petani itu kadang lemahnya akses pasar. Nah, kita tidak bisa mengakses pasar. Nah, ini memang harga cabai ini ditentukan oleh salah satu pedagang besar. Ya, mungkin Anda tahu ya, kita patokannya di Jakarta sana. Ya, ini kendala bisnis cabai merah. Ini yang perlu gambaran ya, harga cabai tahun 2010 ya. Ini harga cabai ya. Ini fluktuatif, biasanya Desember. Nah, sekarang ini tahun 2001 di bulan Maret aja kita harganya sudah tinggi. Ya, ini salah satu memang kepastian harga jual itu tidak bisa ditebak untuk harga cabai. Kita perkirakan nanti
pas tinggi itu hari lebaran atau puasa, tapi saat ini menjelang mau puasa harga cabai sudah tinggi. Nah, ini bagaimana cara kita mensiasati supaya cabai kita ini tetap tumbuhnya optimal. Ya. Ini harus kita tahu bahwa di dalam budidaya cabai ini ada fase-fase. Nah, ada fase pratanam, ada fase tanam. Ya, ini. Nah, di dalam fase pratanam ini yang perlu diperhatikan sebelum tanam, ya misalnya pengolahan lahan, penyediaan bibit, kemudian nanti persemaian, ya ini juga harus kita perhatikan sebelum kita pindah tanam. Ya, di dalam budidaya cabai pada fase pratanam ini, yang pertama adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan yang perlu kita lakukan adalah dengan menebar pupuk kandang. Nah, pupuk kandang itu sangat penting, apalagi di awal-awal tanam cabai. Nah, itu paling tidak menggunakan pupuk kandang. Tapi setelah tanam cabai, ya nanti kalau mau ditanami cabai lagi, penggunaan pupuk kandang ini bisa dikurangi. Atau kalau ada pupuk kandang silahkan gunakan pupuk kandang. Kalau tidak bisa menggunakan Supernasa atau Supernasa Gas. Ya. Kemudian diluku dan digaru. Nah, pupuk kandang sebarkan diluku dan digaru supaya tercampur. Kemudian diberikan dolomit pada saat pembuatan bedengan. Ya. Kemudian baru dibuat bedengan. Ya, diluku baru tebarkan dolomit. Ya. Nah, ini dibuat bedengan. Kemudian pemberian Supernasa atau Supernasa granul. Kemudian pemberian bio, kemudian pemberian mulsa plastik pada bedengan. Ya, ini fase pratanam. Kemudian benih. Nah, benih ini biasanya direndam dengan menggunakan POC-Nasa atau hormonik, paling tidak semalam. Nah, ini pengolahan tanah ya. Ini di luku garu, taburkan dolomit seperti ini, pupuk kandang yang sudah matang di luku garu atau dolomit atau kapur pertanian. Ya, kemudian dicampur dibuat bedengan seperti ini. Kemudian buat bedengan. Nah, bedengan ya. Ukuran kalau di musim hujan ini ketinggian ini bisa sampai 50 cm tingginya. Antara 30 sampai 50 cm. Kemudian lebar bedengan ini 100 cm. Kemudian jarak antar bedengan ini kurang lebih 50 cm. Kemudian kesananya menyesuaikan ukuran. Nah, pada saat pembentukan bedengan, ini bisa pemberian bio dan Supernasa, atau kalau mau menggunakan pupuk dasar, ya, yang menggunakan TSP atau SP36, nah, ini salah satu Supernasa granul atau SP36 bisa diberikan sebelum ditutup mulsa plastik. Ya. Ini caranya, ya, kalau mau menggunakan bio, ya, ini bisa bio ini dicampur dengan Supernasa, kemudian disiramkan seperti ini ya di bedengan ini ya 1 sendok makan bio dicampur ya 1 sendok makan Supernasa campur 10 liter air kemudian siramkan ke bedengan ya ini. Kemudian setelah itu bisa juga ya nanti Supernasa sama bio ini dikocorkan aja di lubang tanam ya setelah bedengan terbentuk kemudian ditutup mulsa plastik. Ya, mulsa plastik ini salah satu fungsinya untuk menjaga kelembapan, ya, mengatur suhu, kemudian juga supaya gulma rumput-rumput ini tidak tumbuh. Ya, memudahkan dalam pengendalian gulma. Ya, mulsa plastik. Ya. Silahkan dipilih mereknya macam-macam di lapangan. Kemudian setelah itu ya dibuat jarak tanam. Jarak tanam yang paling bagus untuk tanaman cabai ini dengan sistem sisak. Ya, jangan berdekatan nanti akan daun itu akan tempuk, ya, akan saling bersinggungan. Ya. Sebaiknya sistem siksak seperti ini. Ya, jarak tanam yang dianjurkan adalah 70, 80, 60, 70. Nah, tapi ada petani yang jarak tanamnya itu 50, 50. Nah, ini nanti juga tergantung tinggi tanaman,
kemudian juga apa pengaruh ke hama dan penyakit itu juga bisa. Bahkan kalau di daerah mana itu, di daerah Jawa Barat, daerah Tasik ataupun daerah Kerawang itu malah bekas tanaman eh, padi itu dibuat tanaman cabai, sehingga tanaman eh, cabainya itu pendek-pendek sekali. Dan ini tidak mengikuti jarak tanam. Ya, kemudian pembuatan bedengannya juga kurang tinggi. Ya, ini jarak tanam yang dianjurkan, apalagi di musim hujan. Jadi jarak tanam jangan terlalu rapat. Kalau di musim hujan biasanya yang sebelah ini 80, yang ke sana ini 70, ya. Atau paling tidak sana 60, sini 70 ini sudah bisa, ya. Ini jarak tanam. Jadi bisa menggunakan 60, 70 atau 70 80. Kemudian fase persemaian. Nah, fase persemaian tanam ini biasanya persemaian biasanya di umur 0 sampai 30 hari. Nah, persiapannya bagaimana? Ya, persiapan persemaian. Sebaiknya arah persemaian ini bisa menghadap ke timur kalau ingin menyemaikan sendiri. Kemudian media tumbuh biasanya dari campuran tanah dan pupuk kandang ataupun kompos yang sudah matang. Lebih bagus kompos atau pupuk kandang yang matang ini sudah dicampur dengan bio. Ya. Kemudian disemai, biji cabai diletakkan dalam polybag, kemudian semprot menggunakan POC-NASA. Kemudian jangan lupa penyiraman, ini sangat penting di fase persemaian. Ya. Atau bisa juga ya, kalau tidak menyemaikan sendiri nanti tinggal beli. Ya, kan sekarang banyak persemaian di mana-mana. Ini tinggal beli, tapi harus diperhatikan dalam pemilihan bibit kalau beli itu. Ya, bibitnya harus dilihat jenisnya, ya, kemudian bibitnya itu sehat atau tidak. Ini nanti baru kita tanam. Kemudian yang perlu diwaspadai di sini, ya, di fase pratanam, apalagi di persemaian, ini adalah pengamatan hama dan penyakit. Di persemaian ini yang paling berbahaya adalah penyakit rebah semai atau dumping off. Nah, ini biasanya penyebabnya cendawan, pitium, atau jamur pitium, dan rhizoctonia. Ya, makanya penggunaan bio ini sangat-sangat dianjurkan untuk mengendalikan penyakit rebah semai atau dumping. Kemudian ada embun bulu. Nah, embun bulu itu penyebabnya apa? Adalah Peronospora parasitica. Dan ada kelompok-kelompok virus juga ada di sini. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah hama. Hama pada persemaian ini juga sudah sangat menyerang. Di antaranya ada kutu daun, persik atau aphids. Kemudian ada trip seperti ini, ada tungo. Ya, ini nanti akan kita kupas bersama. Ya, cara pengendaliannya seperti apa. Kemudian selanjutnya pembibitan. Ya, pembibitan tadi ya sudah saya katakan bisa membibitkan sendiri, ya, atau bisa beli di pembibitan. Ya, ini. Tapi kalau kelebihan pembibitan sendiri kita bisa mengontrol ya media yang kita gunakan dan bisa mengontrol bibit apa yang kita gunakan. Ya, itu. Kemudian setelah itu yang kedua adalah fase tanam. Setelah pratanam ya di persemaian, pembibitan, ini fase tanam. Fase tanam ini apa saja ya? Yang perlu diperhatikan ini adalah pemilihan bibit. Bibit yang bagaimana yang bagus untuk ditanam. Kemudian cara tanamnya, kemudian pengamatan hamanya ya, hama dan penyakit terutama ulat ya, yang paling banyak menyerang adalah ulat tanah, ulat gerayak, icot ataupun siput. Ya, ini cara penanaman yang paling bagus ya. Pilih bibit yang paling tidak umur antara 17 sampai 23 hari atau paling tidak sudah ada 2 sampai 4 daun. Nah, waktu penanaman yang paling bagus adalah sore hari. Kemudian buka polybagnya. Kalau itu menggunakan plastik, plastiknya dibuang. Tapi kalau polybagnya menggunakan daun pisang, itu bisa langsung ditanam, nggak apa-apa, karena nanti daun pisangnya akan busuk. Tapi kalau menggunakan plastik, itu plastiknya harus dibuka. Ya. Kemudian setelah tanam,
Fase selanjutnya adalah pengajiran. Ajir, pasang ajir. Pakai apa? Pakai bambu. Ya, pemasangan ajir yang paling bagus ini adalah sebelum tanam. Ya, atau 1 sampai 2 minggu setelah tanam. Jadi memang kalau mau tanam cabai itu persiapannya harus matang betul. Ya, apa-apa disiapkan. Jangan sampai nanti sudah umur 1 bulan atau 1 bulan lebih baru dibuatkan ajir seperti ini. Dan ini nanti akan mengganggu ya proses pertumbuhan dari cabai. Karena kalau diajiri umur 1 bulanan lebih ya, ini bisa kena perakaran. Nah, nanti akan mengganggu proses pertumbuhan karena perakarannya terganggu. Ya, paling bagus adalah sebelum tanam atau 1 sampai 2 minggu ya, di bawah 1 sampai 2 minggu ya setelah tanam. Ya, pengajiran. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan tanaman, fase pengelolaan tanaman. Ya, ini ada beberapa macam. Ya. Yang pertama adalah penyiraman, ya, irigasinya bagaimana. Kemudian pemupukan, ya. Kemudian penyemprotan menggunakan NASA. Kemudian perempelan, nah, sisakan 2 cabang utama. Kemudian pengamatan hama dan penyakit. Nah, kita kupas satu persatu ya. Penyiraman, pengairan dan drainase. Ini rutin, kalau bisa dilep, istilahnya ada yang dilep itu juga bisa ya. Biasanya rutin 7 sampai 10 hari ya, sampai umur 40 sampai 50 hari. Tapi jangan sampai tergenang, kalau dilepin jangan sampai tergenang. Ya paling enggak di bawah ini ya. Kemudian ini juga bisa disiasati ya, penyiraman ini bisa kalau kita memberikan pupuknya itu dengan sistem pengocoran. Tiap 2 minggu sekali dikocor, ini juga sudah melakukan penyiraman. Nah, ini, ya, jadi pengairan, penyiraman, drainasenya ini harus diperhatikan, terutama di jarak bedengannya tadi. Ya, jangan sampai air itu tergenang di sini, karena kalau tergendang kelembapannya tidak dijaga, nanti hama penyakit itu banyak yang menyerang di situ. Ya. Kemudian selanjutnya pemupukan. Pemupukan bisa dilakukan ya. Yang pertama ini dengan sistem pengocoran atau sistem tabur. Nah, tapi biasanya petani yang paling banyak dengan sistem kocor ya, pengocoran. Nah, pengocoran kurang lebih NPK. Nah, NPK ini kurang lebih 2,5 kilo dicampur dengan 1 botol Supernasa. Ini campur 200 liter air ya. Kemudian diambil 250 sampai 500 ml. Tergantung umur tanaman. Kalau di bawah 1 bulan ini cukup 1 gelas, kurang lebih 200 ml. Siramkan per lubang tanam. Ini bisa dicampur bio ini juga bisa, tapi NPK ya, silahkan menggunakan NPK merek apapun ya, dicampur Supernasa. Nah, nanti kalau sudah umur 30 atau 35 hari, Supernasa ini diganti dengan menggunakan Power Nutrition. Ya, untuk apa? Untuk merangsang pembungaan dan pembuahan supaya buahnya banyak, ya, dan tidak rontok. Ya, ini, ya, pemberian 2 minggu sekali. Kemudian penyemprotan POC NASA, ya, ini paling tidak 1 sampai 2 minggu sekali, bisa POC NASA, hormon, ataupun dengan menggunakan Green Star, atau bisa menggunakan Wito, tinggal pilih. Kemudian pemangkasan, ya, pemangkasan atau yang perlu diperhatikan di sini, biasanya petani-petani cabai, terutama apalagi pemula ya, ini kalau ada cabai yang dicabang seperti ini, ya pangkas wilan, sudah sampai muncul sebelum berbunga, buah pertama biasanya pada cabang Y seperti ini, biasanya ini jarang yang dipangkas. Istilahnya eman-eman. Eman, nyanyiannya Condro Lukito itu dulu, kalau yang tua-tua pasti tahu apa itu Condro Lukito, satu seniman terkenal dari Yogyakarta. Eman, nah ini harus dipangkas, ini cabang pertama ya. Buah yang pertama itu harus dipangkas supaya apa? Supaya nutrisinya bisa naik ke buah-buah selanjutnya, sehingga pertumbuhan buahnya itu bisa
seragam. Ya, ini. Ya, ini buah-buah pertama seperti ini harus dipangkas pas bunga. Tapi kalau pas sudah merah seperti ini kalau sudah besar mau dipangkas, diambil juga. Nah itu tadi emang 16.000 pohon satu, nah, udah berapa ya, ini. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Ini buah pertama ini harus dipangkas, ya, harus diambil. Belum terjadi buah pas saat bunga ini diambil, supaya nutrisinya bisa ke atas, jadi pertumbuhannya bisa seragam buahnya. Nah, ini pemeliharaan tanaman, standar operasional penyemprotan untuk tanaman cabai ini bisa sebagai acuan, sebagai bahan pertimbangan mitra mantera NASA dimanapun Anda berada, untuk bisa menyesuaikan apa yang sudah dilakukan di budidaya tanaman cabai, tinggal menggunakan produk-produk NASA. Nah, standar operasional penyemprotan tanaman dengan menggunakan teknologi NASA, ya, ini umur 5 hari. Ya, ini semprotkan POC NASA dan korin kalau ada korin. Ya, atau bisa menggunakan bio atau bisa menggunakan grece yang untuk ketek ini juga bisa. Ya, POC NASA 50 ml per 20 liter. Ya. Kemudian 30 gram, ya 30 gram. Ini korin. Ya. Kemudian hari ke-10 bisa menggunakan air 810, kemudian semprot racun, ya kita konversikan dengan racun-racun yang kimia, karena memang di tanaman cabai ini kita belum bisa terlepas dari penggunaan pestisida kimia, karena memang hama dan penyakitnya sangat banyak. Ini bisa imidaklorid, ini untuk hama ya, yang berbahan aktif imidaklorid, atau mancozeb, ini berbahan aktif sulfur ya, ini. Atau bisa juga ini nanti bisa diganti dengan BVR atau dengan menggunakan bio, tergantung serangan ya. Kemudian hari yang ke-15 ini bisa semprot dengan menggunakan Green Star, kemudian campur aero, kemudian pakai insektisida yang bahan aktifnya Spermetrin ditambah dengan Pestona kalau ada ya, ini. Tapi jangan dicampur dengan BVR Spermetrin ini ya. Kemudian hari yang ke-20 ini semprot Freetop ya, paling tidak 20 gram ini, 20 gram per 20 liter atau 25 gram per 20 liter ya. Kemudian korin, ya, ini bisa korin atau menggunakan bio. Kemudian hari ke-25 bila bunga keluar ini bisa tetap aero 810 lagi di musim hujan, semprotkan POC NASA hormonik, kemudian pakai fungisida yang berbahan aktif dari amitraz, atau ini bisa diganti dengan menggunakan bio atau grece ya. Kemudian selanjutnya hari 10 ya, ini semprot aero 810 insektisida yang berbahan aktif imidacloprid ya, kemudian pentana kalau ada, tapi salah satu ini juga enggak apa-apa ya, pentana, tapi jangan dicampur dengan BVR ya, atau semprot BVR enggak apa-apa. Kemudian hari ke-35 ini aero, Freetop, Harmonic, Pestona, semprot fungisida yang berbahan aktif benlate ya, ini. Kemudian hari ke-10, hari ke-40 maaf ya, 5 hari sekali semprotan ya, POC NASA hormonik, kemudian korin atau bio. Kemudian hari ke-50 ya, ini semprot aero ya, Freetop, hormonik ya, ini aero accidental, kalau ada silahkan gunakan, kalau tidak digunakan juga tidak apa-apa ya. Freetop hormonik, kemudian fungisidanya benlate, insektisidanya yang berbahan aktif dari abamectin ya, itu. Nah, biasanya ada tanda-tandanya kalau penyakit layu bakteri ya, ini yang nanti perlu kita perhatikan bagaimana cara pengendalian. Kalau layu bakteri ini biasanya pucuk-pucuknya layu, jika batang atau akar dipotong dan direndam dalam air yang mengeluarkan jalur aluran
berwarna putih, lama-kelamaan pohon mati. Cara pengendaliannya ini bisa giliran tanaman, pohon yang terserang diambil. Kemudian antraknus, biasanya ada bintik-bintik yang terdapat pada permukaan buah, mengeluarkan spora-spora hitam. Bintik-bintik lama kelamaan akan berwarna hitam. Ini dengan menggunakan manep tadi, mancozeb atau copsirerid atau korin atau bio, ini bisa mengurangi antraknus. Kemudian hawar reput atau pucuk, ya, pucuk-pucuk menjadi layu dan hitam, ya, terdapat spora-spora hitam pada pucuk-pucuk yang berpenyakit. Dengan genomil atau manet atau korin dan bio ini bisa. Kemudian virus, ya, biasanya urat-urat daun membengkok dan daun berrintik-rintik, ya, serta berkerut biasanya. Nah, ini pohon yang terserang dimusnahkan. Ini biasanya vektornya itu jenis kutu-kutu. Kemudian kalau kutu daun ini bisa dengan menggunakan pentana. Biasanya kutu ini menghisap cairan sel sehingga kelihatan pucat dan daun menjadi keriput. Kemudian ada hama merah atau jenis ungu, ya. Kemudian ada ulat, ada kumbang dan belalang. Kemudian ada lalat buah, biasanya buah kukus belum masak, ada kesan di situ ada suntikan pada buah. Ini sipermetrin tadi, malation atau metilaklin ini bisa digunakan. Ya, ini. Nah, untuk mengendalikan hama dan penyakit, ya, di tanaman cabai ini kita mix dengan pengendalian secara biologi dan dengan cara kimia. Kalau kimia seperti tadi, ya, imidaklorid tadi biasanya untuk mengendalikan apit atau kutu daun. Kemudian hama merah, ya, atau tungu ini biasanya tadi menggunakan abimectin atau amitraz, ini bisa untuk mengendalikan. Dan lalat buah, nah ini dengan sipermetrin, detamid atau dengan ini yang kimia. Kalau tidak bisa menggunakan metilaklin. Kemudian pengendalian lalat putih, whitefly, ini imidacloprid, abamectin, ini yang sangat berbahaya nanti di persemaian atau di fase-fase baru tani. Ya. Nah, kalau secara biologi, pengendalian hama dan penyakit secara biologi, ini kita bisa tabur benih keningkir, ya. Kita tanam keningkir di sekitar tanaman cabai ini juga bisa mengendalikan hama dan penyakit. Semakin keningkir berbuka, biasanya semakin banyak hama-hama yang akan berkumpul. Nah, ini nanti bisa kita semprot di keningkir sehingga tidak menyerang ke tanaman cabai. Atau bisa sebagai nanam tanaman perangkap yang kedua, yaitu dengan menggunakan apa? Jagung. Jagung ini sebagai tanaman perangkap, ya. Biasanya petani-petani itu di pinggir-pinggir itu ditanami jagung. Ya, ini, ya. Kemudian tanaman untuk memenuhi serangga kadang yang kurang terlepas dari perangkap ini baru dikendalikan. Nah, ini sebagai tanaman-tanaman perangkap aja, keningkir, tanaman jagung, ya. Nah, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai yang perlu diperhatikan, yang sangat berbahaya apalagi di musim hujan saat ini adalah penyakit layu dan patek. Ini penyebabnya sama, ini adalah Glyphosphorium glyphosphorides, Glyphosphorium capsicum atau Colletotrichum capsicum. Biasanya ini layu, layu seperti ini. Kemudian ada patek atau antraknus, ya, orang menyebutnya patek atau antraknus. Ini sebenarnya disebabkan oleh jamur. Ya, ini penggunaan rutin korin, kemudian bio setiap seminggu sekali ini bisa mengendalikan penyakit seperti ini. Kemudian di awal, ya, kenapa bio kita gunakan sejak awal? Karena memang sumber penyakit itu awal terjadi serangan, ya, itu penyakit itu sisa-sisanya hidup di dalam tanah. Kalau tanah kita kelola sejak awal, insya Allah nanti serangan yang menyerang ke batang, ke daun, ke buah ini bisa kita kurangi. Sehingga di awal penggunaan bio untuk pencegahan dini sangat-sangat dianjurkan, terutama untuk tanaman cabai. Ya, apalagi yang baru ditanam cabai, kemudian ditanam cabai. Nah, ini penggunaan bio itu jauh lebih banyak lagi. Salah satunya untuk apa? Untuk mengurangi penyakit layu dan penyakit patek atau antraknus. Ya. Nah, ini kalau layu bakteri, ini penyebabnya adalah bakteri Pseudomonas solanacarium. Ini kalau di akarnya dipotong, biasanya ini akan keluar ini. Tapi kalau tidak, ini biasanya jamur yang penyerangannya cepat sekali.
Kalau layu bakteri ini spot-spot layunya. Tapi kalau layu karena jamur, ya Diosporides tadi ini cepat sekali menyebar. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi serangan penyakit tadi, ya ini biasanya ini tadi sudah katakan sisa-sisa tanaman sakit itu hidupnya di dalam tanah. Kalau tanam terus-menerus, ya ini timbul bibit penyakit. Dan saat ini kan banyak orang habis cabai, ya cabai lagi, habis itu lombok, cabai lombok, ya sama saja. Tanam terus-menerus ini juga menyebabkan terjadinya lonjakan dari serangan penyakit. Kemudian benih yang tidak sehat, karena sekarang ini banyak sekali benih-benih yang baru ditanam aja sudah muncul virus, ya muncul jamur, ya ini karena memang benih-benih ini harus kita perhatikan betul, ya. Ya. Kemudian lahan terlalu lembab ini juga memicu timbulnya penyakit layu, timbulnya penyakit padat tadi. Kemudian panen dan pasca panen yang kurang baik ini juga bisa memicu panennya yang busuk cuma dibuang di situ, ya, sehingga akan terjadi penumpukan sisa-sisa patogen yang ada di situ, sehingga nanti akan menular karena jamur itu penularannya sangat cepat sekali, ya. Nah, cara pengendalian untuk penyakit layu ataupun layu fusarium, baik fusarium, jamur maupun bakteri ataupun pakai tadi, ya. Yang paling bagus yaitu kebersihan, sanitasi. Kebersihan kebun itu harus dijaga-jaga betul. Kemudian benihnya itu harus sehat. Kalau bisa cari varietas yang cabai yang tahan terhadap penyakit layu, tahan terhadap penyakit patek atau antraknus. Ya, ini. Kemudian nutrisinya juga harus dicukupi. Insya Allah kalau nutrisinya tercukupi, tidak akan terserang dari serangan penyakit. Ya. Kemudian di awal ini ya sudah direndam dengan bio ataupun PNC nasa, paling tidak kurang lebih semalam ya direndam. Kemudian drainase ini penting. Jangan sampai air itu tergenang. Bedengan bisa tergenang. Ya, ini drainase. Pengaturan drainase ini juga harus dijaga karena ini sangat, apalagi di musim hujan. Kemudian pola tanam dan pergiliran tanam, kemudian hindari tanam cabai berdekatan dengan tanaman inang. Hindari tanaman cabai dengan tanaman pepaya. Karena pepaya ini sumber penyakit, terutama penyakit layu ataupun busuk buah atau patek tadi. Kemudian bisa rutin semprotkan klorin di umur 7, 20, 40 hari setelah tanam. Ya. Kalau tidak ada klorin dengan menggunakan bio atau dengan menggunakan glycerin. Alternatif terakhir baru ya kita kombinasi dengan fungisida kimia yang sistemik tadi. Ya, bisa menggunakan Mancozeb, Ditin, kemudian Benlate dan lain-lain. Ya, seperti dalam SOP di awal tadi. Kemudian ulat gerayak. Ini, ulat gerayak ini kalau sudah besar seperti ini sulit dikendalikan. Ini sudah sampai instar keempat. Ya, biasanya menetas ini langsung kita kendalikan. Ya, dulu ada kita punya namanya Fitura yang khusus untuk mengendalikan ulat gerayak ya, dari virus ini ampuh sekali. Tapi sekarang sudah tidak keluar lagi ya karena memang ada permasalahan-permasalahan mengenai kapasitas produksi dari Fitura. Ya. Kemudian Pestona, kemudian Pentana ini juga bisa disemprotkan tapi pada saat fase setelah muncul telur ini. Jadi ini belum kebal betul. Disemprot ini insya Allah kenakan bagian kepala ya ini akan mati. Tapi kalau sudah ke fase instar yang keempat ini sudah sulit untuk dikendalikan untuk ulat gerayak. Kemudian yang paling berbahaya di tanaman cabai ini adalah penyakit bule atau penyakit kuning. Ya, kalau di Jogja dulu awal-awal muncul penyakit bule atau penyakit kuning, ini orang menyebutnya penyakit gul lekar. Nah, karena apa? Karena tanamannya kuning semua. Mungkin kalau merah semua PDI.
ya. Kalau biru semua, wah, PAN. Kalau hijau semua, wah, seger. P3 atau PKB. Ya. Ini penyakit buli atau penyakit kuning. Ini penyebabnya apa? Anda juga sudah tahu semuanya bahwa ini penyebabnya adalah virus. Namanya virus Gemini. Penyebarannya sangat cepat sekali. Karena apa? Karena dibantu oleh vektor. Ya. Vektor perantara virus Gemini ini. Yang mana perbanyakannya itu tidak dibantu oleh angin atau perbanyakannya partenogenesis. Nah, salah satu vektornya ini jenis kutu-kutuan ini yang menyebabkan penyakit kuning tadi atau penyakit buli ya, atau virus Gemini. Ini vektornya ini ya, kutu-kutuan, ada trip ya, ada tungu ya, ada aphids ya, ada banci. Ini sangat luar biasa penyebaran. Karena ini perkembangbiakannya lewat angin, dibantu oleh angin, partenogenesis ya. Ini bisa dikendalikan ya. Yang kita bisa kendalikan adalah perantaranya, kutu-kutuannya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan pentana, dengan menggunakan BVF, ya, dengan menggunakan akarisida yang khusus untuk kutu-kutuan atau tungu alternatif terakhir, atau bisa dipasang metilapilim seperti ini. Ya, kemudian juga dijaga nutrisinya tercukupi. Insya kalau nutrisinya tercukupi, tidak akan terserang oleh hama dan penyakit. Ya. Kemudian lalat buah. Nah, ini juga sangat penting untuk tanaman cabai. Ya, kalau ada serangan lalat buah, ya bisa dipasang dengan menggunakan apa? Metilapilim. Ya, ini pasang perangkap seperti ini. Kemudian selanjutnya, ya, itu paling banyak berbahaya di tanaman cabai, yaitu lalat buah. Kalau ada metilapilim silahkan gunakan metilapilim. Kalau tidak bisa menggunakan yang sejenis dengan metilapilim atau tanaman perangkap ya, atau dengan penyemprotan fungisida sistemik tadi, ini bisa mengurangi dari serangan lalat buah ya. Itu selanjutnya adalah fase panen dan pasca panen. Nah, fase panen dan pasca panen yang pertama adalah pemanenan. Biasanya tanaman cabai ini panen kurang lebih umur 60 sampai 75 hari, tergantung jenis cabainya, ya, cabai rawit atau cabai keriting ya, ini. Kemudian kalau pengen berbunga terus-menerus atau panen terus-menerus ya, ini setelah petik ya, biasanya petik yang ketiga ya, setelah pemetikan yang ketiga ini tetap disemprot, semprot P-oxynasa hormon, kemudian bawah dikocor power nutrition atau semprot fruit top ya, bawah kocor power nutrition ya, setelah petik. Biasanya petani kan setelah petik sudah ya, sehingga panen ya paling beberapa kali aja. Tapi setelah petik semprot P-oxynasa hormon, nanti akan muncul bunga lagi terus. Apalagi di harga cabai seperti ini, sebaiknya harus dikelola betul ya, jangan sampai habis nanti ya. Pas harga masih tinggi, semprot terus, semprot, semprot, semprot. Setelah petik, semprot terus, sehingga muncul bunga. Ya, ini sangat-sangat perlu diperhatikan mensiasati bertanam cabai. Dulu pernah ada mitra NASA, ya, itu kegiatannya itu pas cabai mahal gini, cari lahan-lahan cabai yang sudah mau habis buahnya. Nah, itu jangan dibedol dulu, jangan dimusnahkan dulu. Nah, dia semprot P-oxynasa, keluar bunga lagi. Ya, tinggal ngambil apa lagi? Harga cabai mahal seperti ini. Ya, ini. Kemudian yang kedua, cara panen. Ya. Cara panen, ya buah dipanen, ya tidak terlalu tua, ya jangan sampai merah betul. Istilahnya semu-semu matang. Ya, ini. Kemudian yang paling bagus panen itu di pagi hari, ya. Kemudian disortir, kemudian disimpan. Kemudian pengamatan hama dan penyakit bisa dipisahkan
antara buah yang busuk dan yang rusak ini harus dipisahkan, langsung dipisahkan. Ya, ini lebih bagus karena nanti bisa menular, apalagi kalau buahnya itu terkena patek tadi, kena anthracnose tadi. Ya, jamur ini bisa menular. Nah, ini salah satu panen pasca panen. Ya, ini kan luar biasa. Ya, panen cabai seperti ini, cabai merah, cabai besar. Ya, ini ada yang tidak menggunakan mulsa pun dengan asal pengendalian gulmanya bagus, bersih seperti ini, insya Allah hasilnya juga bagus. Ya. Kemudian ini cabai, ya, ini cabai besar, ya, bukan cabai keriting, tapi cabai besar, ya. Ini yang paling banyak ini daerah Jawa Timur yang senang nanam ini, ya. Ini. Nah, mitra NASA dimanapun Anda berada, mungkin Anda bertanya-tanya di bedengan ini ada botol-botol bekas, ya, botol bekas aqua. Ternyata ini berisi nutrisi. Ya, nutrisi NPK bisa campur Supernasa atau Power Nutrition. Ya, ini untuk nutrisi supaya perlahan-lahan tadi. Ya, ini bisa masuk ke akar secara perlahan-lahan. Jadi aquanya itu di bawahnya itu di botol dibolong pakai jarum. Ya, sehingga air nanti akan keluar perlahan-lahan. Nanti kalau habis ditambah lagi, kasih lagi, ya bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali sehingga nutrisinya tercukupi. Ya, bisa kita lihat luar biasa cabenya. Ya, nih cabai rawit seperti ini, wah, luar biasa. Panen cabai rawit seperti harganya sekarang 120. Bahkan yang kemarin-kemarin karena harga cabai mahal, sampai ada yang memilok cabai. Cabai belum matang, dipilok merah-merah. Ini suatu kejahatan agronomi yang sangat luar biasa. Dan itu tidak boleh dicontoh oleh mitra-mitra NASA dimanapun Anda berada. Karena itu semuanya tidak akan membawa barokah bagi kita bersama. Ya, ini cabai rawit, cabai keriting yang sering kita tontonkan ke mitra-mitra NASA. Ini cabai NASA yang sangat luar biasa. Yang kalau kita tanam cabai kan inginnya buah, buahnya banyak, luar biasa. Ya, ini kalau 120 berapa 100.000, luar biasa. Nah, ini cabai rawit sangat lagi naik daun, ini di Pinrang, ini luar biasa. Ini sekarang sekilo 120, ya, luar biasa. Ini kemarin kalau di kampung beli 2.000 itu cuma dapat 4 buah, ya, 4 buah cabai 2.000. Yang satunya berapa? 500, ya. Cabai mahal sekali, ya. Ini kebetulan dapat kiriman dulu, ya. Ini cabai yang ditanam di polybag, kebetulan di daerah Sabah, Malaysia. Nah, ini kita pernah kerjasama dengan Sabah, Malaysia, ya. Ini cabainya. Nah, ini kalau di sana pupuknya ini dinamakan pupuk baja. Ada pupuk baja Supernasa, baja Power, ada baja NASA, Harmonic Green Star. Nah, ini luar biasa. Di polybag juga luar biasa. Nih, gendut, ya, luar biasa cabainya, besar-besar seperti orangnya, ya. Itu mitra NASA dimanapun Anda berada, ya, yang perlu kita perhatikan, ya, dalam berbudidaya tanaman cabai yang saat ini harganya luar biasa, ya, harganya luar biasa fantastis, sampai 100.000 lebih, ya, ini sangat-sangat luar biasa. Dan ini seperti yang sudah saya katakan tadi, bagaimana kita mensikapi supaya
produksi cabai, ya, tanaman cabai kita itu bisa optimal, ya, ini kita harus pelajari mulai dari awal sampai panen, ya. Dari mulai pratanam, ya, kemudian tanam, kemudian pengelolaan tanamannya, ya, sampai ke pasca panennya juga harus diperhatikan, ya. Mungkin itu, ya, dengan harga cabai yang sangat melambung, mudah-mudahan mitra-mitra NASA dimanapun Anda berada, baik yang sekarang ini lagi tanam cabai ataupun yang sudah mau panen cabai, mudah-mudahan bisa, ya, menjadi kebanggaan kita bersama bahwa dengan produksi yang sangat luar biasa ini kita bisa berkontribusi dalam peningkatan produksi tanaman cabai. Nah, ada beberapa hal yang perlu disikapi, ungkapan Jawa yang baik untuk kita sikapi kalau pengen pertanian kita barokah, ya, karena ada yang mengejar hanya panen-panen saja tapi kebarokahnya itu berkurang. Dan ungkapan Jawa ini sekarang ini sangat-sangat sudah tidak diperhatikan lagi, terutama pada masa-masa saat ini. Nah, ini ada ungkapan Jawa yang baik untuk kita sikapi. Yang pertama, ya, bahan organik sebagai pupuk ini ojo disepelekan, ya. Bahan organik sebagai pupuk ini jangan pernah disepelekan, ya, karena tanah yang subur ini pasti di situ ada kandungan bahan-bahan organik. Jadi jangan pernah menyepelekan bahan organik. Golek gampange, golek penake, nek wis mukti gendong lali. Ya, cari mudahnya, cari enaknya, kalau sudah berhasil lupa. Ya. Jadi petani itu kadang-kadang jarang memberikan kembali apa yang dimanfaatkan oleh tanaman setelah mengambil hasilnya. Seperti tadi, setelah dipetik sudah tidak dikasih pupuk, sehingga tanaman setelah petik ya sudah nanti akan, ya, ini di lombok. Kemudian yang kedua adalah penggunaan mikroba untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman, OPT, ya, organisme pengganggu tanaman, hama, penyakit dan gulma, ya. Itu tombo itu ora adoh karo memolone. Setiap hama pasti ada musuh alaminya. Setiap penyakit pasti ada obatnya, ya. Tombo itu ora adoh karo memolone. Obat itu tidak jauh dari penyebabnya. Kalau ada hama, pasti ada musuh alaminya. Kalau ada pereng, pasti musuh alaminya apa? Laba-laba. Ya, Beauveria bassiana. Ya. Kenapa orang merajalela? Karena musuh alaminya di alam ini sudah tidak ada. Ini harus kita perhatikan juga. Kemudian yang ketiga, menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Nah, ini yang sudah jarang diperhatikan, ya. Ojo sok nyengsarake alam, nek pengen ora disesarake karo alam. Sopo nandur munduh, sopo gawe ngake. Ya, jangan pernah menyengsarakan alam kalau tidak ingin disengsarakan dengan alam. Siapa yang menanam pasti akan menuai, akan memanen. Siapa yang membuat pasti akan memakai. Seperti saat ini cabai mahal, ya, yang tidak tanam pun kadang ikut panen karena mahal. 1 kilo 100.000, luar biasa. Bahkan sampai ada yang mengecat, memilok supaya warnanya itu merah. Ya, ini kan pertanian yang kurang barokah. Ya, ini pertanian Jawa yang perlu disikapi. Mudah-mudahan pertanian kita kalau ingin pertanian yang barokah. Kemudian, ya, pesan kami ada beberapa keberhasilan, ya, ada 3 kunci keberhasilan dalam usaha apapun, termasuk dalam usaha cabai seperti ini. Ya, kalau kita ingin berusaha cabai atau usaha apapun atau tanam apapun, ya, atau berusaha apapun, ada 3 kunci keberhasilan. Yang pertama adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Nah, siapa yang nanam cabai sungguh-sungguh
insya Allah akan berhasil. Tapi kalau sudah nanam pertama gagal, ya tidak sungguh, nanamnya tidak sungguh-sungguh, ya kapan kita akan berhasil. Jadi manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Kemudian yang kedua, man sobaro syafiro, siapa yang bersabar akan beruntung, ya. Kemudian yang ketiga, man sara ala hadi wasolah, siapa yang berjalan di jalurnya akan sampai, ya kuncinya, ya sungguh-sungguh, sabar, dan tetap di jalannya, ya di jalurnya. Bagaimana kita budidaya cabai, ya ikuti jalur-jalurnya, apa-apa yang perlu diperhatikan di budidaya tanaman cabai, ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita bersama. Kalau ada yang kurang jelas, nanti kita bisa sharing, tanyakan di FB atau bisa kontak langsung ke kami, ya, 081 127 92003, ya. Itu, ya. Sekali lagi terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Semoga percabian kita, ya, ini bisa meningkat dan luar biasa, dan selamat bagi teman-teman mitra-mitra NASA yang saat ini punya tanaman cabai yang sudah berbuah, karena ini rezeki Anda yang sangat luar biasa dengan harga cabai yang sangat fantastis. Demikian, sekali lagi terima kasih. Salam NASA dan tetap semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih.